Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyarahum utawi kaping rolase khamsatu wa isyrin. Ayubu iku Nabi Ayub. Ibnu Amusin utawi Ayub iku putra lanange Amus. Ibnu Rozahin utawi Amus iku putra lanange Rozah. Ibnu Rumin utawi Rozah iku putra lanange Rum. Ibnu Isin utawi Rum iku putra lanange Is. Ibnu Ishaq utawi Is iku putra lanange Ishaq. Alaihi iku muga tetep ing atase Ayub assalamu utawi rahmat keselamatan. Jadi yang ke-12 itu adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu masih keturunan ke-6 dari Nabi Ishaq, yaitu Nabi Ayub bin Amus bin Rozah bin Rum bin Ishaq. Wasalisa asyarahum lan utawi kaping 13 khamsatu wa isyrin. Syuaibu iku Nabi Syuaib. Khatibul anbiya kang dadi pembicarane pira-pira nabi. Nah, jadi Nabi Syuaib itu saking bagusnya dakwanya, tutur katanya, dialektikanya dalam berdakwah, sampai-sampai Nabi Muhammad menjulukinya Khatibul anbiya. Jadi pembicara para nabi atau orator, karena saking bagusnya dalam berdakwah. Warabi'a syarahum lan kaping 14 khamsatu wa isyrin. Harunu iku Nabi Harun ibni Imrana putra lanang Imron. Nah, Nabi Harun bin Imron urutan Nabi yang ke-14. Wa khamisa syarahum lan utawi kaping 15 khamsatu wa isyrin. Musa iku Nabi Musa ibni Imrana putra lanang Imron aindun halimane padha karo Nabi Harun. Fawa mongko utawi Musa akhu Haruna iku putra lanange Harun, asyak iku sak kandung. Wa ummuhuma utawi ibuke karone Harun wa Musa Yohanin iku aran Yohanin. Jadi Nabi yang ke-15 adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini saudara kandung Nabi Harun. Bapaknya sama, ibunya sama. Bapaknya namanya Imron, ibunya namanya Yohanin. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun itu mendapatkan perintah berdakwah kepada Fir'aun, raja Mesir. Wasati syasyarahum utawi kaping 16 khamsatu wa isyrin. Yusaun iku Nabi Yusa ibni Uktubin putra lanang Uktub. Ibni Ajuzin utawi Uktub iku putra lanang Ajuz. Nah, yang ke-16 itu Nabi Yusa bin Uktub bin Ajuz. Wasabi asyarahum utawi kaping 17 khamsatu wa isyrin. Dzulkifli iku Nabi Dzulkifli. Ya, Nabi Dzulkifli. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada sebagian pendapat yang mengatakan Nabi Dzulkifli itu Siddhartha Gautama. Kalau bahasa orang Cina Buddha Runa.
ada kemiripan sejarah. Untuk kebenarannya wallahu a'lam. Wasamina syarahum utai kaping 18 khamsatu Dawud iku Nabi Dawud ibni Isya putra lanang Isya menggunakan shin. Nah, Nabi Dawud ini Nabi yang sekaligus menjadi raja. Jadi Nabi Daud menjadi raja. Ada ceritanya Jalut sama Tolut, perang akhirnya menang Tolut, terus Nabi Daud ini menjadi menantu dari Tolut. Nah, setelah itu yang dianggap menjadi raja itu Nabi Daud. Nah, Nabi Daud dalam Al-Quran ceritanya juga lumayan banyak. Di antara yang menceritakan tentang istrinya yang 99 akhirnya dilengkapi menjadi 100 itu. Terus Nabi Daud itu mukjizatnya itu bisa melunakkan besi. Jadi kalau membuat pedang itu tidak usah pakai apa-apa, cukup dengan jarinya. Jadi besi itu ditekan langsung tipis, bisa ditajamkan dengan tangan. Jadi ini bisa melunakkan besi. Nggak ada besi yang keras kalau sudah dipegang Nabi Daud. Semuanya bisa lunak. Wa tasyasyarahum lan utawi kaping 19 khamsatu Sulaimanu iku Nabi Sulaiman ibni Dawud putra lanange Nabi Daud. Yang ke-19 itu Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, Nabi Sulaiman ini keistimewaannya bisa bicara bahasa binatang, bisa menundukkan angin. Jadi kadang ada cerita Songkokong itu juga terinspirasi dari kisah Nabi Sulaiman, bisa menundukkan angin. Jadi bisa terbang dengan awan ya bisa, tapi itu kan sudah dipakai cerita Songkokong. Terus ada lagi film yang mengambil dari cerita Nabi Sulaiman, itu film Tarzan. Itu kan inspirasinya dari kisah Nabi Sulaiman. Diakui apa tidak. Wa isyruhum lan utai kaping 20 khamsatu Ilyasu iku Nabi Ilyas ibni akhi Musa putra lanange dulur lanange Musa. Jadi Ilyas itu anak dari saudara Nabi Musa. Wal hati lan utai kaping 1 wal isyruna lan 20 Yunusa iku Nabi Yunus ibni Mata putra lanange Mata. Alladzikan angja kang nyelametake hu ing Yunus Allah sapa Allah minal ghammi saking susah. Jadi yang ke-21 itu Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini diselamatkan oleh Allah dari kesusahan, terutama kesusahan dari perut ikan. Jadi Nabi Yunus itu dakwah, terus umatnya itu diancam karena kebetulan pas waktu dakwah itu ada gumpalan mendung yang gelap dari arah barat. Dikiranya Nabi Yunus itu adalah azab. Akhirnya memperingatkan kepada umatnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi dulu, belum mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi. Nabi Yunus pergi. Itu akhirnya Allah memberikan pelajaran kepada Nabi
Yunus ketika di atas kapal muatannya terlalu berat sehingga akan tenggelam. Semua barang dibuang ke laut tapi tetap masih mau tenggelam. Akhirnya mau tidak mau orang-orang yang di kapal itu membuat undian siapa yang harus terjun ke lautan, harus dikurangi lagi orang. Akhirnya diundi. Undian pertama, nama yang keluar Nabi Yunus. Dikembalikan lagi sama orang-orang karena tahu bahwa dia adalah orang yang mulia. Diundi lagi, keluar yang kedua kali Nabi Yunus lagi. Dimasukkan lagi, ketiga kali Nabi Yunus. Akhirnya nakoda kapal mau tidak mau ya bertanya kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus menceburkan diri ke laut. Ketika menceburkan langsung dimakan ikan. Akhirnya diselamatkan oleh Allah dan dikembalikan ke pantai di mana kaumnya menunggu. Wasani lan utawi kaping pindho wal isruna lan 20 utawa 22. Zakaria iku Nabi Zakaria ibni Adhanin putra lanang Adhan. Wasalisu lan utawi kang kaping 3 wal isruna lan 20. Yahya iku Nabi Yahya ibni Zakaria putra lanange Nabi Zakaria. Alladzika wa kang utawi Yahya sayyidus syuhada'i iku pimpinane wong kang mati syahid yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi yang ke-23 itu Nabi Yahya bin Zakaria yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Waqa'idhum lan mimpin sapa Nabi Yahya hum ing syuhada ilal jannati maring swarga. Jadi nanti rombongannya orang-orang yang mati syahid itu diajak bareng-bareng Nabi Yahya masuk surga. Jadi orang-orang yang mati syahid itu di awal sama Nabi Yahya secara otomatis. Wadhabihul mauti lan nyembelih sapa Nabi Yahya al mauta ing mati yaumul kiamati ing dalem dinane kiamat. Ya ja'ahu nuroake sapa Nabi Yahya hu ing maut wa yadhahu lan nyembelih sapa Nabi Yahya hu ing maut bisyafaratin kelawan gaman fiyadihi kang tetep ing dalem tangane Nabi Yahya. Wa nasu hale utawi manungsa yang luruna iku padha ningali sapa nas ilaihi maring Nabi. Jadi besok ketika hari kiamat itu Nabi Yahya mendapat amanah oleh Allah untuk menyembelih mati. Jadi mati nanti nggak tahu bentuknya bagaimana, tapi mati itu nanti ketika hari kiamat disembelih oleh Nabi Yahya. Jadi ditidurkan ya seperti apa itu nyembelih kambing itu atau sapi itu, ditidurkan, setelah itu disembelih dengan pisau yang ada di tangan Nabi Yahya. Dan semua orang mengetahui hal itu, melihat hal itu. Dan semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah nanti itu melihat penyembelihan maut oleh Nabi Yahya. Wa inna makhtaso lan angin pestine dan tertemtokake sapa Yahya duna ghairihi dudu liyane Yahya minal anbiya'i saking pira-pira nabi bila bakhil mauti kelawan nyembelih maut
listiqaqi ismihi krana kandungane asmane Nabi Yahya min liddihi iku saking lawanane maut. Jadi kenapa kok yang menyembeli maut itu Nabi Yahya? Karena kandungan arti dari nama Nabi Yahya itu berlawanan dengan maut. Berarti Yahya artinya hidup, sedangkan maut artinya mati, berlawanan. Sehingga yang menyembeli nanti adalah Nabi Yahya. Nah, setelah maut disembeli oleh Nabi Yahya, sudah tidak ada kematian lagi. Jadi setelah disembelihnya maut atau disembelihnya kematian oleh Nabi Yahya, itu penutup bahwa setelah itu tidak ada kematian lagi. Warabi'u utai kaping 4 wal isyruna lan 20 utawa 24. Isa iku Nabi Isa ibnu Maryam putra lanange Maryam. Wa utai Isa alladzi iku wong khalaqa kang dadekake hu ing alladzi Allah subhanahu ta'ala hale maulur sapa Allah bihori abin kelawan tanpa bapak. Jadi Nabi Isa ini diciptakan oleh Allah tanpa perantaraan bapak. Jadi ceritanya kan Ibunda Maryam itu salah satu wanita yang suci, salah satu wanita yang dimuliakan di seluruh dunia. Nah, beliaunya itu di dalam mihrab atau dalam kamar yang ada di masjid itu. Nah, pekerjaan dalam kamar itu ya wiritan terus. Nah, makanannya itu makanannya datang sendiri. Malaikat Jibril yang memberikan makanan sehingga tidak pernah keluar. Jadi yang mengunci pintu dari luar itu Nabi Zakaria. Ketika dibuka, Nabi Zakaria mau memberi makanan, itu sudah ada makanan di situ. Akhirnya tanya, siapa yang memberi makan? Akhirnya kan jawab bahwa ada pemuda yang sangat tampan mengantarkan makanan ini. Nabi Zakaria akhirnya tahu, itu malaikat Jibril. Nah, itu salah satu keistimewaan Ibunda Maryam. Akhirnya malaikat Jibril datang memberi kabar bahwa Allah akan menitipkan seorang anak di dalam rahimnya. Akhirnya gimana? Setelah melahirkan, nah itu fitnah menimpa nggak karuan. Akhirnya Nabi Isa ketika masih lahir itu langsung berbicara. Jadi salah satu bayi yang baru lahir berbicara ya Nabi Isa, memberitahukan bahwa dia adalah ayat Allah, salah satu tanda dari kebesaran Allah. Kayak kalau dalam ayat Al-Quran, inna masalah Isa indallahi kama masali Adam. Jadi perumpamaan Nabi Isa itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Nabi Adam malah tanpa ayah, tanpa ibu. Wal khomisu tegang kaping 5 wal isyruna lan 20 utawa selawe. Nabi Yuna iku nabi kita, Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa utawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al makna iku maknane biqaulin azim lawan dawe nazim wa toha rupane dawa atau watoha. Jadi kalau dalam nazumannya itu watoha. Kenapa kok watoha?
Kenapa kok Toha? Nah, itu nama lain dari Nabi Muhammad. Li'annahu krana sak temene Toha ismun iku aran min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setengah saking pira-pira asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Toha itu salah satu nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila den dawuhake maknahu utai maknane Toha, Badrun iku bulan. Badrun iku bulan purnama. Li'anat to'a karena sak temene to lidis atin iku kelawan 9. Wal ha'ulan ha bi khamsatin iku kelawan 5. Jadi 9 tambah 5 14. Fal jumlah itu mongko jumlahe arba'ata asyara iku 14. Fal badru mongko utawi bulan purnama huwa ya al badr lailatu arba'ati asyara iku ing dalem wengine 14. Jadi dinamakan Toha itu to, kalau itu kenapa jadun to itu 9, sedangkan ha 5, jumlahnya menjadi 14. Nah, 14 itu adalah angka di mana malamnya itu ada bulan purnama. Wakila lan den dawake maknahu utai maknane Toha syifaun iku tombo mingkulidain saking saben-saben penyakit. Ada yang mengatakan bahwa Toha adalah syifaun mingkulida, jadi obat dari segala penyakit. Wan Ja'far Shadiq saking kacerita saking Ja'far Shadiq. Wakilalan den dawake maknahu utai maknane Toha. Toba iku bejo banget liman kedue wong idada kang aweh pitutu sapa man. Jadi dari Imam Ja'far Shadiq itu memaknai Toha itu Tuba liman ihtada. Jadi beruntung sekali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi tuba liman ihtada. Dan Toha itu dimana itu tuba liman ihtada. Beruntung sekali orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wakilalan den dawuhake maknahu utai maknane Toha iku matma syafaati, wong kang den arep-arep pitulungane lil umati kedue umat. Jadi itu tadi penjelasan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam nagoman disebutkan Toha, yaitu ada beberapa pendapat yang mengartikan Toha atau memaknai Toha, yaitu yang pertama dimaknai dengan bulan purnama. Kenapa kok dinamai bulan purnama? Karena to jumlahnya 9, ha jumlahnya 5, totalnya 14. Nah, 14 itu malamnya adalah malam bulan purnama. Terus ada yang mengatakan lagi bahwa Toha itu bimakna syifa'u mingkulida. Ini obat dari segala penyakit. Terus ada yang mengatakan lagi pendapat lain Toha bimakna tuba liman ihtada. Jadi beruntung bagi orang yang mendapatkan hidayah. Itu maknanya Toha. Nah, terus pendapat selanjutnya adalah matma'a syafaati lil ummah. Jadi orang yang diharapkan pertolongannya atau syafaatnya bagi ummah.
Jadi demikian penjelasan tentang 25 nabi dan rasul yang mungkin masih banyak kesalahan. Mungkin dari segi tarkibnya sepertinya masih ada yang kurang, tapi semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi ilmu oleh Allah, lebih mengenal Allah, lebih kuat lagi tauhid kita, iman kita, dan semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai dengan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.